Mari bersama-sama kita melihat ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat 12, firman Tuhan berkata seperti ini. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Pujilah Tuhan, ungkapan ini disampaikan oleh Timotius Paulus, saudara. Kita tahu latar belakang kehidupan daripada Rasul Paulus, bagaimana kehidupannya sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia mengenal Tuhan. Benar-benar setia kepada Tuhan, benar-benar mempertaruhkan kehidupannya kepada Tuhan. Tidak memikirkan penghidupan dan kehidupannya, saudara, namun benar-benar dia percaya kepada Tuhan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Di dalam ayat ini mengatakan, aku tahu kepada siapa aku percaya, saudara. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Walaupun saya katakan dia diperhadapkan dengan pergumulan, dia perhadapkan dengan masalah, saudara, yang mengancam kehidupannya, dia tetap tahu, dia tetap percaya kepada siapa dia mempercayakan kehidupannya. Rasul Paulus benar-benar mengetahui, benar-benar menyadari, benar-benar merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga dia tahu kepada siapa dia percaya. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari ini, ada yang ada pada malam hari ini, jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, saya mau katakan kepada kita bahwa kita pun harus mutlak wajib percaya kepada Tuhan. Namun kalau soal percaya, kalau jemaat mohon saudara, saya tidak ragu lagi. Saya tidak ragu lagi sejak masih kecil melihat keadaan jemaat Tuhan yang ada di mohon saudara, walaupun sudah tua-tua begitu giat, baik doa subuh kalau masih diadakan, saudara, walaupun ibadah, saudara, kalau dibandingkan dengan di daerah tempat pelayanan kami, daerah Kutai Barat, saudara, orang-orang kaya, saudara, begitu cuek, saudara, begitu cuek. Saya katakan hari ibadah, kegiatan ibadah, saudara, tidak malu lewat di depan rumah, saudara, tidak malu. Sesudah itu mereka mengatakan, tante, kami tadi tidak ibadah, kami tadi ada urusan ini, kami tadi ada seperti. Saudara, kami mohon tidak terjadi seperti itu, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, kamu jemaat di tempat ini, saudara, sudah wajib dan mengetahui kepada siapa saudara percaya. Dan saya boleh melihat buktinya, saudara, hasil daripada kepercayaan kita, hasil daripada ketekunan kita kepada Tuhan, itu berbuah, saudara, berbuah. Baik dalam rumah tangga, setiap jemaat Tuhan, saudara, karena sekarang ya sudah ada sosial media, saudara, kita bisa tahu perkembangan seseorang, saudara, jemaat pada umumnya, saudara, sehingga hasil daripada percaya kita kepada Tuhan, wajib kita percaya kepada Tuhan, saudara. Saya melihat hasilnya, saudara, anak-anak diberkati oleh Tuhan, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan, dan itu sudah menjadi jaminan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak cucu kita meminta-minta. Sedikit kami bersaksi, saudara, kepada Gembala semalam ketika kami datang berkunjung, saudara, kepada Gembala, menyaksikan pertolongan Tuhan, menyaksikan, saudara, hal-hal yang kami alami di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau saya menyaksikan, saudara, mungkin akan kaget, saudara, bahkan mungkin keluarga saya, kakak-kakak saya pun akan kaget, saudara, dengan keadaan dan situasi kami dalam pelayanan
kalau kami ada sampai saat ini, apa yang kami alami, apa yang kami nikmati saudara, itu adalah hasil daripada percaya kepada Tuhan. Itu adalah hasil daripada orang tua yang percaya kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Benar-benar saudara, saya melihat firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, saudara, itu disediakan oleh Tuhan. Benar-benar kami alami, benar-benar kami rasakan, saudara, apa yang tidak pernah kami pikirkan, saudara, tidak pernah terlintas di dalam kehidupan kami, Tuhan sediakan. Walaupun melalui proses yang berat, saudara, walaupun melalui proses yang berat. Kalau saya mau saksikan, saudara, mungkin keluarga saya kenapa tidak ketangkap, kenapa tidak mau ngomong itu, namun kami tetap belajar untuk berharap kepada Tuhan. Di tengah keadaan yang tidak mungkin, di tengah keadaan yang sulit, saudara, sampai saya pribadi mempertanyakan kuasa Tuhan. Saya pribadi mempertanyakan apakah Tuhan masih adil terhadap kami, apakah Tuhan benar harus seperti ini, apakah Tuhan berapa lama kami harus alami seperti ini, saudara. Itu kami alami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun saya mau berkata kepada saudara, kepada jemaat Tuhan pada malam hari ini, sekarang saya akan berkata bahwa saya tahu kepada siapa saya percaya, kepada siapa saya mempercayakan kehidupan dan penghidupan kami, saudara, karena Tuhan nyatakan pemeliharaan dan pertolongannya buat saya dan saudara. Tidak gampang, saudara, jauh dari keluarga, tinggal di tempat desa yang terpencil, saudara, dengan kondisi keadaan pada waktu itu tidak ada listrik. Kami harus pakai lampu botol, saudara, lampu minyak tanah. Saudara tahu pelayan pekerjaan Tuhan yang kami layani. Lalu saya mau katakan bahwa kami percaya kepada Tuhan. Tuhan nyatakan dan Tuhan memberikan semuanya itu. Tuhan nyatakan pemeliharaannya di dalam kehidupan kami seperti itu, saudara. Saya katakan sampai kapanpun kami akan tetap melayani Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan, walaupun dia mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah di dalam kehidupannya, dia benar-benar mengetahui kepada siapa aku percaya. Wajib, mutlak kita percaya kepada Tuhan. Ada lagu-lagu yang mengatakan percaya saja, percaya saja, percaya yang kita benar, saudara. Tidak gampang mengatakan seperti itu ketika kita ada di dalam kondisi yang tidak berdaya, ketika kita berada dalam posisi yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak mudah, saudara, kita katakan seperti itu. Tetapi ketika kita coba untuk taat, ketika kita coba untuk percaya kepada Tuhan, saudara, kita akan terheran-heran dengan cara Tuhan yang luar biasa yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dulu saya hanya melihat orang lain diberkati oleh Tuhan, teman-teman hamba Tuhan lain diberkati oleh Tuhan, saudara. Sementara kami, kenapa kami harus seperti ini? Saudara, saya sempat ragu dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Tetapi pada malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berkata, kita tahu kepada siapa kita percaya, yang senantiasa menolong kita, yang senantiasa memberkati kita. Siang dan malam tidak henti-hentinya Dia menjaga dan melindungi saya dan saudara. Apa sikap kita orang percaya kepada Tuhan? Saudara, yang pertama, kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri untuk mempercepat waktu, saudara. Kita pasal 3 ayatnya yang kelima, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita wajib percaya kepada Tuhan. Jangan kita berkata kita masih kuat, saudara. Jangan kita berkata kita masih muda, kita masih memiliki segala-galanya di dalam kehidupan kita. Lahan sawit kita mungkin
beberapa hektar, saudara, menjamin kehidupan kita, menjamin kehidupan anak-anak kita, saudara. Jangan kita pernah berpikir seperti itu. Apa yang kami nikmati, apa yang kami rasakan saat ini, saya mengatakan semua itu adalah anugerah Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan itu bahwa milik kami, saudara, tidak seperti itu. Tapi saya coba berkata bahwa itu adalah milik Tuhan, yang sewaktu-waktu ketika kita tidak mampu memanage, ketika kita tidak mampu mengatur berkat Tuhan, ketika kita tidak mampu mempergunakan berkat Tuhan secara benar, saudara, bisa dialihkan kepada orang lain. Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita, jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, saudara. Tetapi mari kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, karena kita sudah berkata kita tahu kepada siapa kita akan percaya. Yang kedua, saudara, kita selalu melakukan hal-hal yang baik dan tidak bertindak menurut keinginan daging kita. Mazmur pasal yang 37 ayatnya yang ketiga, saudara. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang memberkati orang lain, yang memberkati tetangga kita, saudara. Bukan kita menjadi batu sandungan, bukan kita menjadi syak bagi orang lain, saudara, tetapi kita mencoba untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Tetangga kita. Kalau kami di perantauan, saudara, orang berkata tetangga itu adalah keluarga terdekat, saudara. Tetangga itu adalah orang keluarga terdekat. Ketika kita mengalami sesuatu, tidak mungkin, saudara, saya telepon dari Kalimantan sana ke mamanya Melan datang bantu saya. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Yang pertama tentunya datang membantu kita mungkin itu adalah tetangga kita. Kalau di Mohoni, ya saudara, ya bisa-bisa saja terjadi seperti itu, saudara, karena kita banyak keluarga. Banyak keluarga di Mohoni, tetapi bagi kami yang ada di perantauan, saudara, keluarga terdekat itu adalah tetangga. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita menjadi berkat, berusaha untuk menjadi berkat terhadap orang lain, terhadap tetangga kita, melakukan hal-hal yang baik, saudara. Ketika kita bisa mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara, mereka akan melihat siapa yang ada di balik kehidupannya. Tentunya nama Tuhan yang akan dipuji, nama Tuhan yang akan dipermuliakan, saudara, kalau kita mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, percaya setiap waktu kepada Tuhan. Bukan percaya kadang-kadang saja. Bukan percaya kalau kita hanya membutuhkan sesuatu kepada Tuhan. Bukan percaya kalau kita sedang dalam persoalan, dalam masalah, lantas kita berdoa kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kita datang ke gereja, tak henti-hentinya kita datang kepada hamba Tuhan, saudara. Karena apa? Kita lagi butuh. Kita lagi butuh. Banyak kesaksian, saudara, di daerah-daerah perusahaan, saudara. Banyak tentunya para pelamar, saudara, yang sedang menanti panggilan, saudara. Banyak, saudara. Saya praktek cukup lama. Praktek tingkat 1 saya prakteknya 2 tahun. Praktek tingkat 2 saya prakteknya 3 tahun setengah. Kemudian ditambah dengan TC. Jadi banyak pengalaman, saudara, tentang jemaat. Banyak yang datang ke pastori, minta didoakan. Pak Gembala, minta doa. Saya mau masuk kerja, saya belum diterima pekerjaan, saudara. Waktu belum diterima pekerjaan, Beston datang, saudara. Ibadah apa saja datang ke gereja, apa-apa datang ke pastori, saudara. Nah, mulai dipanggil, saudara. Hamba Tuhan mendoakan, para pengerja mendoakan, saudara. Mendoakan, kemudian keterimalah seseorang itu, saudara. Mulai dia bekerja, mulai beralasan. Tidak ada waktu off, saudara. Bekerja di hari Minggu dan lain sebagainya. Mulai bekerja, iya, saudara, datang kepada Tuhan, datang beribadah. Lama kelamaan, saudara, sudah terbiasa tidak beribadah. Kalau di luar-luar sana, saudara, kalau di Jumat Mohoni tidak ada seperti itu, saudara, tetap mencari waktu untuk beribadah. Tapi kalau di luar sana banyak, saudara, banyak yang seperti itu.
Minta didoakan saudara. Ketika sudah diberkati oleh Tuhan lupa, malah marah gembala. Sudah haleluya. Sudah mulai mencari-cari kesalahan. Kenapa? Sudah punya gaji saudara. Gajinya sudah naik. Dan kemudian sudah mencari alasan-alasan, kesalahan gembala, kesalahan pengerja dan lain sebagainya. Kemudian itulah yang dijadikan alasan untuk tidak beribadah. Sementara sebelumnya saudara, kegiatan apapun dihadiri. Jadi saya mau katakan, percaya kepada Tuhan setiap saat. Percaya kepada Tuhan setiap waktu. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Dalam kondisi yang sulit sekalipun saudara, kita percaya kepada Tuhan. Jangan kadang-kadang saja kita percaya kepada Tuhan saudara. Yang keempat saudara, sikap percaya kita kepada Tuhan. Percaya dalam keadaan tertekan sekalipun. Dalam kondisi yang tidak mungkin sekalipun saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45. Kita coba baca bagian terakhir. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 sampai ayat 45. 45 sampai 47 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, tetapi di tangan Tuhanlah sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kita mengenal bagaimana perlawanan Daud dan Goliat saudara. Bukan merupakan satu pasangan duel yang seimbang saudara secara manusia. Siapa yang tidak takut? Saya rasa Daud pada waktu itu manusianya, secara manusia saudara pasti yang namanya takut saudara. Mulai tertekan sudah pasti itu saudara. Tetapi dia tahu kepada siapa dia percaya kepada. Dia percaya saudara. Dia tahu kepada siapa dia mengandalkan, dia serahkan kehidupannya. Dalam kondisi saya katakan tadi, lawan duelnya tidak seimbang, tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya. Dalam keadaan tertekan, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau menyerahkan kehidupanmu kepada Tuhan, Tuhan akan berpihak kepada engkau. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah cerita dari anak sekolah minggu saudara. Apa yang mereka katakan ketika mereka tertekan saudara? Mereka coba percaya kepada Tuhan. Dia katakan, sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami. Saudara, dia berkata seperti mereka berkata seperti itu. Seandainya Tuhan yang kita sembah tidak sanggup melepaskan kita, seperti itu kira-kira mungkin saudara. Mereka berkata, ketahuilah bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat itu. Apakah Tuhan membiarkan mereka? Apakah Tuhan meninggalkan mereka saudara? Apakah Tuhan tidak berpihak kepada mereka? Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego ditinggalkan oleh Tuhan? Apakah Daud ditinggalkan oleh Tuhan saudara? Tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka.
Kalau Tuhan tidak meninggalkan Sadrak, Mesak dan Abednego, kalau Tuhan tidak meninggalkan Daud, saudara, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Dia akan menuntun engkau kepada jalan-jalan kebenaran. Dia akan membawa engkau kepada aliran-aliran air kehidupan. Dia akan menuntun engkau di padang rumput yang hijau, saudara. Itu adalah janji Tuhan. Saudara, mari kita tetap mempertajam kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita mau berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Amin, kebenaran firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Dan selanjutnya saya serahkan kepada penuntun acara.